Konita sebenarnya berharap suaminya pergi menghentikan langkahnya. Namun apa boleh buat, lelaki yang dicintai memilih tetap bergeming. Antara kecewa dan rasa penasaran berkecamuk, menggelontorkan beribu pertanyaan yang malah makin menyesakkan dada. Abizar, sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, kau tahu konsekuensi dari semua ini kan? Abah tidak tahu menau bagaimana sebenarnya yang telah terjadi di antara kalian berdua. Hanya saja, dalam perkara ini, bukan hanya menyangkut perasaan 2 orang atau 3 orang. Mau tidak mau, kalian berurusan dengan keluarga besar pesantren yang ini memang salah anak kami, Kiai. Kami yang tidak becus mendidik dia, sehingga jadi begini. Biarkan kami yang akan memberi pelajaran buat dia, Kiai. Sebentar, Pak Broto. Saya belum selesai bicara. Mohon maaf. Ada baiknya jika Pak Broto tidak terpancing emosi lebih dulu. Kita akan selesaikan dengan kepala dingin. Apa bisa kita lanjutkan, Pak Broto? Lelaki parubaya di depannya terlihat susah payah mengatur ritme nafas. Matanya sesekali melirik pada Liona dengan tatapan tajam. Bu Broto terlihat berusaha menenangkan hati sang suami dengan tepukan lembut di punggung tangan berkali-kali. Nak Abi, Konita begitu mencintai kamu. Dia pergi ke Madinah menuntut ilmu, lalu kembali ke sini, dan rela melepaskan tawaran pekerjaan mengajar di sana demi baktinya sebagai seorang istri. Lalu di sini, kamu hadiahi dia dengan sesuatu yang dia paling benci. Apa semua ini karena anak? Karena istrimu yang tidak mampu memberimu keturunan? Apa benar begitu, Nak Abi? Tolong beri kami penjelasan. Konita terlalu berharga untuk disakiti dengan cara seperti ini. Ibunda Konita menatap geram pada Abizar. Lelaki teduh dengan senyum paling manis itu hanya mampu menelan satu demi satu perkataan mereka. Baru saja bibir Abizar terbuka, Liona sudah mengambil alih pembicaraan. Kedua tangannya terus mengepal, lalu dengan suara bergetar. Tolong, jangan salahkan Ustadz Abizar. Aku yang salah karena sudah memiliki perasaan pada Ustadz. Aku yang selalu menggodanya supaya dia terus berada di dekatku. Liona, kamu benar-benar... Suara gemeretak gigi Pak Broto menyutkan niat Liona untuk mengungkapkan isi hati yang sesungguhnya. Pandangan Abizar tertuju lemah pada gadis di seberangnya. Dia merasa bersalah, karenanya Liona harus berada dalam masalah yang tidak seharusnya didapatkan pada usianya tersebut. Sebelumnya, tolong izinkan Ana untuk memohon maaf atas semua kekisruhan yang sedang terjadi saat ini. Ibu, Abah dan Umi pasti sangat kecewa. Tetapi, apakah Abah ingat tentang obrolan kita waktu itu? Jika Ana harus menikah lagi, apapun alasannya, Abah menyerahkan semua keputusan pada Ana. Dan jika Ana melakukannya, bukan karena Ana tidak mencintai Dik Konita lagi. Demi Allah, tidak. Pak Broto dan Ibu harap tidak menyalahkan Liona lagi. Pak Broto mengangkat tubuhnya, matanya memerah dengan alis yang hampir menyatu. Tangan kirinya tertahan oleh genggaman tangan sang istri. Ustadz, tadinya kami begitu menaruh hormat pada Anda. Saya tidak paham dengan jalan pikiran Ustadz. Apa Ustadz memanfaatkan rasa kesepian Liona untuk bisa mendekati gadis lugu yang gak tahu apa-apa ini? Liona terkejut dengan perkataan papanya. Pah, aku sudah bilang tadi, kalau semua ini salahku. Kenapa Papa bersikap begitu? Kita keluar dari sini, ayo. Pah, sabar dulu, ucap Bu Broto pelan. Enggak, Ma. Liona bisa kita didik lebih baik daripada di sini. Ayo, Liona. Jemari Liona ditarik paksa oleh papanya. Pak Broto, tenanglah dulu. Kita selesaikan baik-baik. Kiai Ahmad berusaha tetap tenang, meskipun sebenarnya hatinya begitu marah dan kecewa. Pa, Liona melepas genggaman tangannya. Kelopak mata indah itu menutup. Bersamaan dengan itu, bulir bening mengalir deras membasahi jilbab putih yang dia kenakan. Seisi ruangan mendadak terdiam menyaksikannya. Bisakah Papa dan Mama mendengarkan aku sekali ini saja? Aku bukan lagi anak kecil yang hanya bisa menangis dan menerima bujukan kalian. Aku mencintai Ustadz Abi. Aku ingin mendapat restu dari Ustazah Konita. Izinkan aku untuk berbicara langsung dengan beliau sebagai sesama perempuan. Jadi, aku mohon, Papa dan Mama jangan menghalangi aku. Liona,
Pipi putih merona kini tampak sangat merah dan menyisakan sedikit darah segar di sudut bibir mungilnya. Telapak tangan kekar milik papanya mendarat dengan keras di wajah Leona. Suasana makin tidak terkendali. Gadis kesepian itu berlari, meninggalkan ruangan dengan isak tangis. Kiai Ahmad memberi isyarat dengan tangannya, berusaha untuk menghalangi Pak Broto mengejar anak gadisnya. Mari kita tunda pembicaraan hari ini. Suasana semakin tidak terkendali. Kita berdoa untuk kebaikan bersama. Abizar, temuilah dulu istrimu. Suara tangis perempuan bercadar itu hampir saja memenuhi kamar berukuran 4x6 meter tersebut. Andai saja tidak tertahan dengan bantal yang berada dalam pelukannya. Abizar mengetuk pintu yang memang tidak tertutup sempurna. Dik, boleh kakak masuk? Anak laki-laki asuhan Kiai Ahmad itu melangkah perlahan lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya ingin sekali menyentuh kepala sang istri, tetapi dia yakin Konita pasti akan marah. Dek, apa yang bisa kakak lakukan sekarang menurutmu? Kak Abi tidak bermaksud membuat hubungan kita menjadi seperti ini. Kak Abi hanya ingin menjadikan Leona sebagai maduku. Begitukah? Konita bersandar di dinding ranjangnya, menatap lekat pada lelaki pujaannya tersebut. Bukan itu, Dik. Lalu? Aku sangat mencintaimu, Dik. Kalau memang kau harus menikah lagi, maka biarkanlah aku yang memilihkannya untukmu, Kak. Konita menyeka air matanya. Kenapa harus dengan Leona? Kenapa, Kak? Suaranya semakin melemah. Jangan pernah tanyakan itu, Dik. Karena aku pun tidak tahu dan tidak punya jawaban untuk pertanyaanmu. Tinggalkan aku sekarang, Kak. Aku butuh sendiri. Dik. Konita melepaskan genggaman jemari suaminya perlahan. Dia kembali berbaring lalu menutup tubuhnya dengan selimut berwarna merah muda. Abizar bisa memahami itu. Dirinya memandang sebentar pada perempuan yang telah dinikahinya dengan cinta, kemudian beranjak pergi dari sana. Dia menoleh sekali lagi, tetapi tetap saja Konita tidak berpaling. Leona mengusap air matanya, mengelap sedikit darah yang membuat dia harus sedikit meringis karena menahan perih. Gadis itu memandang ke atas. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Dia bersembunyi di balik dinding rumah Kiai Ahmad. Bukankah semua orang sudah tahu? Lalu kenapa aku harus bersembunyi di sini? Aku harus menemui Ustazah Konita sekarang. Harus. Hatinya terus mendorong untuk segera menemui istri lelaki pujaannya itu. Dia sudah bertekad untuk berbicara langsung dan menjelaskan semuanya. Leona menghela napas panjang hingga akhirnya pergi ke tempat Ustazah Konita berada. Assalamualaikum. Kedatangan Leona di rumah itu lagi membuat Kiai Ahmad dan istrinya terkejut. Waalaikumsalam warahmatullah. Leona, ada apa? Ustadz Abizar tidak di sini, jawabnya Munawarah dengan lembut. Bukan, Nyai. Ana mau bertemu dengan Ustazah Konita. Tolong izinkan Ana ya, Nyai. Sekali ini saja. Tolonglah, ucapnya memelas. Kiai Ahmad dan istrinya saling berpandangan. Baik, tapi tolong jangan terlalu lama. Keadaannya pasti sedang tidak baik. Baik, Nyai, terima kasih. Ana janji gak akan lama. Nyai mempersilakannya menuju pavilion Ustazah Konita. Langkah Leona terasa mantap. Dia mengetuk pintu lalu memanggil nama perempuan di hadapannya perlahan. Ustazah, ini aku, Leona. Izinkan aku bicara dengan Ustazah. Aku mohon, Ustazah. Konita membuka selimutnya, menyandarkan tubuh pada dinding sambil berkata, "Apalagi yang mau kamu bicarakan?" Tanya wanita itu setelah membuka pintu. Ustazah, Ana mau minta maaf. Ana memang mencintai Ustadz Abizar dan berharap bisa jadi seperti Ustazah yang salihah. Ana begitu mengagumi Ustazah. Ana terima kasih. Tetapi jika Anti mengagumi Ana, kenapa harus mengambil milik Ana? Bukankah itu menyakiti orang yang Anti kagumi? Itu semua bukan keinginan Ana, Ustazah. Lalu keinginan siapa? Keinginan Ana.